Akhirnya Gerindra sendirian, Pak Prabowo kebingungan. Kesian nih orang, udah 3 kali pemilu tidak kepilih, sekarang kita pilih deh. Kalau cuma kasihan, apa bedanya lo milih memberi uang sama pengemis, ya kan? Ada 2 partai saat ini yang belum kemana-mana, belum menentukan sikap. Yang saya maksud ini partai-partai yang memang sudah ada di parlemen sekarang. Golkar sama PAN. 2 partai ini memang sampai sekarang belum menentukan sikap mau mendukung capres yang mana. Apakah akan ke Anies, apakah ke Prabowo, atau mendukung Ganjar. Tapi dari statementnya Ketua Partai Golkar, juga statementnya orang-orang PAN, mereka udah jelas-jelas bilang nggak mungkin mereka bergabung ke Anies. Tentu saja pertimbangannya bukan soal mereka mau gabung di mana, tapi manfaat apa yang bisa mereka petik kalau mereka ke Prabowo atau ke Ganjar. Karena ke Anies sudah pasti mereka nggak dapat manfaat apa-apa. Mungkin itu kan pertimbangannya kenapa mereka nggak mau gabung sama Anies. Kalau kita lihat soal manfaat, yang paling utama pasti soal siapa pendampingnya nanti atau siapa cawapresnya. Sama sepertinya diskusinya di partai koalisinya Anies Baswedan. Kalau Agus Harimurti nggak bisa menjadi pendamping Anies, apakah Demokrat akan tetap stay di situ? Gue sih ragu. Ya ragunya pertama, mungkin buat apa Demokrat di situ kalau peluang kalahnya lebih besar. Yang kedua, kalau peluang kalahnya besar ya setidaknya dapat dong efek elektoral. Efek elektoral itu hanya bisa didapat kalau AHY jadi cawapresnya Anies. Kalau nggak jadi cawapresnya Anies, kemudian peluang kalahnya lebih besar, kan mendingan dari awal cepet-cepet ditinggalin. Nah, jadi suasana di koalisinya Anies masih deg-deg plus. Sekarang 2 partai tadi pilihannya mau kemana? Sebetulnya problemnya juga ketika Pak Prabowo sampai saat ini belum mengumumkan siapa pendampingnya. Iya, mereka berkoalisi antara Gerindra dan PKB, pasangan Prabowo Muhaimin. Kalau sudah pasangannya ditentukan, koalisinya 2 partai kan sebetulnya nggak susah. Kalau mereka ngumumin Prabowo Muhaimin sebagai pasangan capres dan cawapres. Tapi masalahnya sampai sekarang juga belum diumumin. Karena belum diumumin itulah PKB kemudian ngomong, ya kalau nggak diumumin, kalau Caimin nggak boleh atau tidak diterima jadi cawapresnya Prabowo, mendingan pindah. Resikonya kalau PKB pindah koalisi sementara Gerindra sendirian, kan Gerindra belum punya tiket yang lengkap untuk memajukan pasangan capres dan cawapres. Dia harus meyakinkan Golkar atau PAN yang belum punya koalisi. Mungkin kalau PAN bisa lah, Gerindra sama PAN masih cukup untuk majuin pasangan calon sendiri. Gambarannya Prabowo bareng sama Erik, karena selama ini kita tahu PAN yang terus-menerus menjajakan Erik ke berbagai partai politik. Tapi apakah mungkin itu? Masih banyak pertanyaan lain. Gimana Golkar? Golkar barangkali memang dari beberapa pembicaraan petingginya sudah nggak ngotot lagi mendorong ketua umumnya Erlangga Hartarto jadi capres atau cawapres. Mungkin ada formulasi lain yang bisa didiskusikan, yang bisa dibicarakan dengan partai-partai koalisi. Kalau kemudian Golkar akhirnya merapat ke Ganjar, PKB merapat ke Ganjar, kemudian PAN akhirnya juga merapat ke Ganjar karena mempertimbangkan kedekatan dengan Pak Jokowi. Misalnya Erik adalah bagian dari Pak Jokowi. Kesian loh Pak Prabowo udah capek-capek kampanye kemana-mana. Partainya nggak cukup. Mau nggak mau kan harus bergabung dengan Anies Baswedan. Karena sudah cukup partainya. Mungkin saja ini terjadi kalau sampai PKB lompat ke PDIP. Golkar ketarik ke PDIP, begitu juga PAN tertarik ke PDIP. Akhirnya Gerindra sendirian, Pak Prabowo kebingungan, terpaksa
harus menggabungkan diri dengan partai koalisinya Anies yang sudah cukup. Terus gimana tuh komposisinya? Ya nggak tahu, mungkin akan jadi Anies Prabowo atau kalau dipaksa-paksa Prabowo Anies. Syukurlah satu kubu harus bergabung dengan kubu asalnya. Minyak bercampur dengan minyak, air bercampur dengan air. Kan itu istilahnya. Jadi sampai sekarang memang perkiraan gua ini masih terus-menerus terjadi pembicaraan di antara elit-elit partai. Siapa jadi cawapres, partai apa, dapat posisi kedudukan apa kalau menang. Kalau sebelum menang, mungkin dalam tanda kutip berapa maharnya. Itu kan hal-hal biasa dalam politik dagang sapi yang sering kali terjadi menjelang pemilu kayak gini. Itu yang menarik buat kita. Kita tunggu sebetulnya. Karena apa? PDIP dan Ganjar Pranowo itu tiketnya udah lengkap. Katakanlah misalnya ada partai yang lari gitu loh. Seperti kemungkinan partai PKB yang bilang kalau Prabowo tidak mencalonkan Caimin, mereka akan mencari partner koalisi lain. Itu kan koalisinya bisa lari. Sementara di PDIP nggak gitu. Karena suara PDIP sudah cukup untuk mengusung capres dan cawapres bahkan kalau tidak berkoalisi dengan partai lain. Tetapi rasionalitas politiknya kan nggak bisa begitu juga. Tiket iya sudah lengkap. PDIP harus membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan partai-partai politik untuk memperbesar peluang suaranya, memperbesar raihan suara agar untuk memenangkan Pilpres dibutuhkan 50% plus 1. Tapi kalau kita perhatikan dari survei-survei kan, rata-rata partai maksimal survei tertinggi di PDIP misalnya mungkin sekitar 25%. Jadi butuh 25% lagi suara untuk menjadikan kadernya, menjadikan jagoannya Ganjar Pranowo sebagai presiden Indonesia yang akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Sementara Pak Prabowo dengan diancam-ancam tadi oleh PKB sebetulnya masih deg-deg plus juga. Kenapa? Yaitu tadi, kalau misalnya dia ragu-ragu ingin memajukan Muhaimin padahal dari awal sudah bergandeng-gandengan itu kan bisa ditinggal. Sementara komunikasi PDIP dengan Golkar, komunikasi PDIP dengan PAN kan juga terbangun cukup intens, cukup menarik. Bagaimana formulasinya kita tentu saja akan melihat terus perkembangan ke depan. Tapi yang pasti bulan-bulan ini, Agustus, September adalah bulan-bulan yang paling seru. Di mana semua akrobat politik akan terjadi, di mana semua kemungkinan akan terjadi, dan orang-orang yang megang tiket baru separoh-separoh itu, capres-capres yang megang tiket baru separoh-separoh itu pasti lebih deg-degan ketimbang Ganjar yang tiketnya sudah full. Dia punya tiket terusan. Bisa masuk ke Ancol, bisa masuk ke Dufan, naik kora-kora, atau naik ontang-anting, terserah dia. Semua tiketnya sudah full. Tapi bagi Prabowo atau Anies misalnya, Prabowo yang tiketnya belum full, jangan-jangan cuma bisa masuk ke Ancol, kemudian nongkrong di pinggir pantai doang, nggak bisa main apa-apa karena tiketnya yang belum full. Tapi politik segala kemungkinan bisa terjadi. Kita lihat terus perkembangannya dan kita berharap pemilu kali ini, karena ini pemilu yang sangat menentukan masa depan bangsa, kita semua penting berpikir lebih rasional. Jangan cuma mengandalkan pilihan-pilihan kita pada alasan-alasan yang irasional. Misalnya, kesian nih orang udah 3 kali pemilu tidak kepilih, sekarang kita pilih deh. Kalau cuma kasihan, apa bedanya lo milih memberi uang sama pengemis, ya kan? Kalau cuma rasa kasihan. Padahal presiden nanti adalah orang yang akan menentukan masa depan Indonesia selanjutnya. Termasuk masa depan lu, masa depan anak-anak lu, masa depan cucu lu, masa depan keluarga lu. Karena kalau bangsa ini nggak bisa bergerak maju, yang rugi ya kita semua. Gue Eka Guntadi, terima kasih.